Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Di sini saya Nadla Tremetasari dari kelas 3H. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya pendidikan karakter pada anak sekolah dasar di era digital. Mari kita simak bersama yuk. Pentingnya pendidikan karakter pada anak sekolah dasar di era digital. Yang pertama, ada pengertian karakter. Yang kedua, tujuan pendidikan karakter. Yang ketiga, konsep dasar dan prinsip pendidikan karakter. Yang keempat, peran pendidikan dalam penanaman karakter. Yang kelima, dan terakhir, pendidikan karakter di era digital. Yang pertama, pengertian pendidikan karakter. Istilah karakter diambil dari bahasa Charasian yang berarti to mark, memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku sehingga orang yang tidak jujur, kejam, rakus, dan perilaku jelek lainnya dikatakan orang berkarakter jelek. Sebaliknya, orang yang perilakunya sesuai dengan kaidah moral disebut dengan berkarakter mulia. Pengertian karakter menurut Pusat Bahasa Depdiknas adalah bawaan hati, jiwa, kepribadian, budi pengerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, watak. Adapun berkarakter adalah kepribadian, berperilaku, bersifat, dan berwatak. Sementara untuk pengertian pendidikan karakter, menurut Lichkona 1992 menyebutkan character education is the deliberate effort to help people underscore. Hal ini berarti bahwa pendidikan karakter adalah upaya yang disengaja untuk membantu orang memahami kepedulian dan bertindak berdasarkan nilai etika. Inti pendidikan karakter adalah pendidikan yang mendukung perkembangan sosial, emosional, dan etis siswa. Sementara secara sederhana, pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai hal positif apa saja yang dilakukan guru dan berpengaruh kepada karakter siswa yang diajarkan, menurut Samani dan Haryanto 2013. Nah, yang kedua, tujuan pendidikan karakter. Pendidikan karakter bertujuan agar peserta didik sebagai penerus bangsa mempunyai akhlak moral yang baik untuk menciptakan kehidupan berbangsa yang adil, aman, dan makmur. Dan itu menurut Palupi Putri 2018. Penerbit Peraturan Presiden nomor 27 pasal 2 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter atau PPK yang memiliki tujuan antara lain yang pertama, membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emosi Indonesia tentang 2045 dengan jiwa Pancasila, dan pendidikan karakter yang baik digunakan menghadapi dinamika perubahan di masa depan. Yang kedua, pengembangan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam menyelenggarakan pendidikan bagi peserta didik dengan dukungan pelibat publik yang dilakukan melalui pendidikan jalur formal, non-formal, dan informal dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia. Yang ketiga, merealisasikan dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan PPK. Konsep dasar dan prinsip pendidikan karakter itu poin yang ketiga. Konsep dasar pendidikan karakter tertuang dalam Permendikbud nomor 23 tentang penumbuhan budi pengerti tahun 2015, penumbuhan budi pengerti atau PBB bertujuan yang pertama, menjadikan sekolah sebagai tempat belajar yang menyenangkan bagi siswa, guru, dan tenaga kependidikan.
Yang kedua, penumbukan kembangan kebiasaan yang baik sebagai bentuk pendidikan karakter sejak di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang ketiga, menjadikan pendidik sebagai gerakan yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga. Yang keempat, menumbuhkan lingkungan dan budaya belajar yang serasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oke, ini menurut Eckhart Edition Quality Standard Rekomendasi 11 prinsip untuk memenuhi karakter yang efektif sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan beberapa prinsip karakter. Yang pertama itu mempromosikan nilai dasar etika sebagai karakter. Yang kedua, mengidentifikasi karakter secara komprehensif supaya mencangkup pemikiran, perasaan, dan perilaku. Yang ketiga, menggunakan pendekatan yang tajam, proaktif, dan efektif untuk membangun karakter. Yang keempat, menciptakan komunitas sekolah yang memiliki kepedulian. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan perilaku yang baik. Yang keenam, memiliki cakupan terhadap kurikulum yang bermakna dan menantang, yang menghargai semua siswa, membangun karakter mereka, membantu mereka untuk sukses. Yang ketujuh, mengusahakan tumbuhnya motivasi diri kepada siswa. Oke, selanjutnya akan saya menjelaskan poin 4, peran pendidikan dalam penanaman karakter. Penanaman karakter yang berperannya dalam bidang pendidikan dapat dilakukan dengan 4 poin. Yang pertama, membina watak seperti jujur, cerdas, peduli, tangguh, merupakan itu tugas utama pendidik. Yang kedua, karakter merupakan tanaman di dalam jiwa dengan sifat itu seseorang secara spontan dan dengan mudah memancarkan sikap, tindakan, dan perbuatan. Yang ketiga, mengubah kebiasaan buruk tahap demi tahap yang pada akhirnya menjadi dapat mengubah kebiasaan senang tetapi jelek yang pada akhirnya menjadi benci tetapi menjadi baik. Yang keempat, karakter adalah sifat yang terwujud dalam kemampuan daya dorong dari dalam kelar untuk menampilkan perilaku terpuji yang mengandung kebijakan. Poin kelima, terakhir, pendidikan karakter di era digital pun yang harus dilakukan orang tua terhadap anak dalam mengasuh digital atau digital parenting adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan dan memperbarui wawasan tentang internet dan gadget. Orang tua tidak bisa mengawasi anak-anak apabila orang tua itu menganggap teknologi. Yang kedua, jika di rumah ada internet, posisikan di ruang keluarga dan siapa yang dapat melihat apa yang dilakukan anak dalam mengakses internet. Yang ketiga, membatasi anak dalam menggunakan gadget dan internet. Yang keempat, memberikan pemahaman dan kesadaran bersama akan dampak negatif dari internet dan gadget. Yang kelima, secara tegas melarang sesegera mungkin jika ada yang tidak pantas ditonton. Yang keenam, menjalani komunikasi yang terbuka dua arah dengan anak-anak. Menurut Polupi, Putri 2018 menyatakan bahwa dampak negatif dan positif pada teknologi, yaitu dampak positifnya yang pertama ada sarana menyampaikan informasi suatu kejadian secara cepat, tepat, dan akurat. Yang kedua, mempermudah akses terhadap informasi baru, memperoleh informasi kapanpun dan dimanapun. Yang ketiga, media sosial mempertemukan individu dengan orang yang baru, mempertemukan individu dengan teman lama yang jarang sekali bertemu secara berbisnis. Yang keempat, membantu dalam mencari informasi bahan pelajar bagi peserta didik. Yang kelima adalah media hiburan. Yang keenam, sebagai eksistensi seseorang dalam media sosial. Yang ketujuh, mempermudah komunikasi meskipun dalam keadaan jarak yang jauh. Oke, ini untuk dampak negatifnya. Yang pertama itu ada anak bersifat individual, berkurangnya tingkat
temuan langsung atau interaksi antar sesama manusia. Yang kedua, temperamen, kebiasaan bersosialisasi dengan media sosial, maka anak akan beranggapan bahwa dunia luar adalah ancaman. Yang ketiga, berita tanpa tanggung jawab, berita hoaks, dan bullying. Yang keempat, rentannya kesehatan mata, terutama untuk mengalami rabun jauh dan rabun dekat. Yang kelima, tak bisa menikmati hidup ketika menghadiri sebuah acara seperti kayak pesta, nah dan acara-acara lainnya. Kita malah asik berfoto tanpa menikmati acara pesta dan musik tersebut. Yang keenam, radiasi alat hasil teknologi membahayakan kesehatan otak pada anak. Contoh kasus yang paling banyak dan terjadi adalah bullying, di mana dampaknya sangat berpengaruh pada korban. Dampaknya bukan hanya jangka pendek, melainkan jangka panjang, bahkan bisa terbawa sampai korban melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Dampak tersebut membuat korban menjadi minder, tidak percaya diri, lebih cenderung menutup diri dari lingkungan sosial, menyakiti diri sendiri, dan paling parahnya lagi, ia memiliki hasrat untuk bunuh diri. Selain bully, situs pornografi merupakan salah satu dampak negatif dari teknologi yang ada. Kemudahan dalam mengakses dan menyebarkan video-video yang secara digital ternyata masih banyak yang disalahgunakan. Apalagi pemerintah sendiri tidak untuk membatasi akses situasi pornografi yang ada di internet. Berdasarkan penelusuran, didapatkan beberapa jurnal, artikel yang relevan, dan referensi yang lainnya sesuai akan diteliti dengan kesimpulan bahwa karakter seseorang akan terbuat jika aktivitas dilakukan secara rutin hingga menjadi suatu kebiasaan. Baik, teman-teman, sudah cukup untuk penjelasan saya sampai di sini. Kurangnya mohon maaf kalau misalkan ada salah. Aku tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.